Baik, setelah mengetahui kriteria-kriteria di dalam pengendalian mutu produk pengembangan, kita akan lanjutkan dalam kaitannya dengan tahapan-tahapan pengembangan. Bisa saudara baca pada tabel atau pada gambar 5 pada halaman 27 berjudul Evaluation Criteria Related to Stages in Design Research atau kriteria evaluasi berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam penelitian perancangan. Di sini ada 3 tahapan yang penting, stages. Itu yang pertama adalah preliminary research, yang kedua adalah prototyping stage, dan yang ketiga adalah assessment phase atau penelitian pendahuluan, tahap pemurwarupaan atau pembuatan purwarupa, dan yang terakhir adalah tahapan assessment atau penilaian. Pada kolom 2 itu ada kriteria. Pada tahapan penelitian pendahuluan, kriterianya menekankan secara umum pada validitas konten, not much on consistency on practicality. Tidak terlalu banyak menyoal soal konsistensi dan praktikalitas atau kepraktisan. Deskripsinya ada di sebelah, yaitu deskripsi ringkas dan dari kegiatan. Apa yang dilakukan? Review of the literature and of, jadi melakukan review, melakukan telaah terhadap bahan-bahan pustaka, and of project yang berkenaan dengan proyek, baik yang masa lalu atau yang sekarang sedang ada dari program atau proyek pengembangan tadi itu. Addressing questions, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan similar to the ones of the study, yang mirip ya dengan apa yang saudara lakukan. Jadi itu berarti seorang peneliti pengembang harus melakukan telaah terhadap proyek-proyek penelitian pengembangan yang mirip dengan yang saudara buat. This results in, ini akan menghasilkan guidelines for, panduan untuk, a framework, suatu kerangka kerja, and first blueprint of the intervention, dan blueprint atau cetak biru pertama dari produk yang akan Anda buat. Jadi berdasarkan telaah pustaka baik teori maupun temuan-temuan dan proses-proses penelitian pengembangan yang sudah ada sebelumnya, Anda mengembangkan cetak biru dari intervensi yang pertama. Ingat, cetak biru tadi itu mirip dengan kalau Anda mau membangun sebuah gedung, maka cetak biru itu adalah blueprint, itu adalah gambar teknik, gitu ya, yang di sana ada spesifikasinya, bentuknya, ukurannya ada di sana semua. Itu sebelum diproduksi. Itu. Nah, pada tahap yang kedua atau yang disebut dengan prototyping stage atau tahap pembuatan purwarupa, kriterianya initially di awal consistency or construct validity, konsistensi atau validitas konstruk, dan kemudian practicality dan kepraktisan. Jadi yang di sini penekanannya adalah pada validitas konstruk dan kepraktisan. Sejalan dengan itu, later on mainly practicality, secara umum yang pokok adalah kepraktisan, and gradually dan secara bertahap attention, perhatian diberikan pada for efficiency, pada efisiensi. Ingat bahwa setiap pengembangan teknologi itu selalu mengarah kepada yang namanya efisiensi atau kehematan dalam menggunakan sumber daya, bisa ruang, uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Itu efisiensi. Deskripsi ringkas kegiatan ini adalah development of a sequence of prototype, pengembangan suatu urutan purwarupa that will be tried, yang akan dicoba atau diuji cobakan, and revised, dan akan direvisi on the basis of formative evaluation, berdasarkan hasil evaluasi formatif. Perhatikan, evaluasi formatif, form artinya bentuk, evaluasi formatif berarti proses evaluasi sejalan dengan proses pembuatan atau pembentukan itu. Early prototypes pada purwarupa yang awal can be just paper based, hanya bisa didasarkan pada orat-petan kita sendiri, for which the formative evaluation, di mana evaluasi formatif
takes place via expert judgment, dilakukan dengan meminta bantuan expert judgment, penilaian oleh ahli. Tadi sudah Pak Sahabat sebut, ada ahli yang relevan dengan proyek atau program atau prototipe yang akan dikembangkan. Pada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan assessment, maka kriterianya ada dua, yaitu practicality and efficiency, kepraktisan dan efisiensi. Deskripsi ringkas dari kegiatan ini adalah evaluate whether target user, menilai apakah pengguna yang menjadi sasaran can work with intervention, dapat bekerja dengan intervensi tadi itu, dengan prototipe atau dengan perwarupa atau dengan produk tadi itu. Itulah disebut practicality. Jadi practicality itu adalah seberapa ia dapat dipraktekkan itu oleh para pengguna. And are willing to apply, lagi ini willing, dan mereka willing to apply, memiliki kemauan atau mau to apply, untuk menerapkannya, to apply it in their teaching, di dalam proses belajar mengajar mereka. Sehingga ini membentuk indikator yang ketiga, yaitu relevance and sustainability. Relevance dengan masalah yang mereka hadapi, dan sustainable akan terus-menerus digunakan. Sustainability, keberlanjutan. Also whether the intervention is effective. Tentu saja juga apakah intervensi tadi itu efektif. Efektif dalam arti give you intended effect, memberi Anda efek seperti yang diharapkan. Jadi itulah kriteria evaluasi yang dikaitkan dengan proses pengembangan. Jadi masing-masing tipe kriteria evaluasi disesuaikan dengan tahapan pengembangannya. Jadi bukan sekali selesai, tidak, tetapi pada tahap ini kriterianya ini, caranya begini. Pada tahap ini kriterianya ini, caranya begini. Pada tahap ini kriterianya ini, caranya begini. Itu yang ada pada gambar 5 pada halaman 27. Pada gambar berikutnya itu lebih jelas lagi dari dari penggambaran oleh ahli yang lain. Nah, yang bagus dari buku ini adalah pada halaman 29 itu ada gambar itu, di mana masing-masing kriteria evaluasi tadi itu diberikan gambaran bagaimana itu dilaksanakan. Misalnya dikatakan di sini, disebutkan di sini, untuk validitas kriterianya itu ada konten, ada interface, di sana ada preliminary computer base, di sini disebutkan bahwa yang menjadi sumber data pada tahap validitas itu, untuk uji validitas itu adalah satu, user terdiri atas 5 orang, jadi user 5 orang. Itu. Kemudian pada aspek praktikalitas itu, konten itu disebutkan di sini ada singkatan WT, itu artinya itu dibicarakan. Terus pada bagian keefektifan itu adalah keseluruhan sistem, dia tidak dilibatkan. Jadi khusus untuk tahap ini, maka yang ditanya adalah, yang dijadikan sumber data itu adalah user, ya, wawancara dengan user atau angket dengan user pada tahap ini. Kemudian pada tahapan paper base itu di sana ada 3 expert yang diminta untuk melakukan EA itu singkatan dari expert appraisal, untuk melakukan penilaian terhadap validitasnya, 3 orang ahli. Nah, kemudian
penggunanya itu ada 5 orang. Yang ditanya bukan validitasnya yang ditanyakan, tetapi praktikalitasnya atau kepraktisannya. Dengan apa? Dengan wawancara, dengan angket dan sebagainya. Nah, kemudian pada versi yang sudah lebih lanjut lagi, yaitu komputer, itu di sini disebutkan karena ini adalah prototipe pengajaran berbantuan komputer, itu maka untuk validitas expertnya ditanya semua. Ya, ada 6 orang expert ditanya, baik kontennya maupun interface-nya, yaitu ada expert appraisal, itu di situ dicentang-centang semua, kecuali keefektifan. Jadi keefektifan tidak ditanyakan kepada pengguna, tidak ditanyakan kepada expert. Pada tahapan itu juga, sekali lagi, user tetap ditanya tentang praktikalitasnya atau kepraktisannya. Di sini ada ME. ME itu ada micro evaluation, jadi ada evaluasi mikro. Nah, kemudian pada versi final, versi akhirnya, karena sudah terakhir itu, maka expert sudah tidak dilibatkan lagi karena sudah tidak mencakup validitas, melainkan pada praktikalitas dan keefektifan. Di sini disebutkan ada user, yaitu pada practicalitas itu ada user, itu TO. TO itu singkatan dari sini try out. Jadi harus melakukan try out 1, 2, 3. Di sini ada usernya ada 4 guru yang melaksanakan itu. Terus kemudian pada user dengan N17 itu disebutkan ada FT. FT itu singkatan adalah field trial atau percobaan lapangan. Intinya begini, bahwa sumber data utama pada uji validitas itu adalah expert. Sumber data utama pada praktikalitas itu adalah user atau practitioner. Sedangkan uji keefektifan itu sumber data utamanya adalah peserta didik. Karena bagaimanapun intervensi ini terakhirnya yang menjadi penentu akhir apakah ia berguna atau tidak berguna itu adalah peserta didik. Jadi itu intinya, ada 3 sumber data sebagaimana Pak Saban telah jelaskan tadi, expert, user, ada learners.